Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Rahayu, NPM 212151088. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah multimedia pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Satya Santika, SPD MPD. Nah, langsung saja pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai atau menampilkan sebuah media eh, pembelajaran atau media ajar atau bahan ajar mengenai materi bangun ruang. Nah, langsung saja ya pada pemaparan materinya. Nah, di mana bangun ruang ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bangun ruang sisi datar, yang kedua bangun ruang sisi lengkung. Di mana keseluruhannya bangun ruang ini terdiri dari 7 jenis atau 7 macam. Nah, karena terbagi dua tadi, di mana bangun ruang sisi datar terdiri dari 4 bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri dari 3 bangun ruang. Nah, pada bangun ruang sisi datar di sini ada kubus, ada balok, ada limas, ada prisma. Nah, keempat bangun ruang tersebut dicirikan dengan adanya garis datar pada alasnya. Kemudian untuk bangun ruang sisi lengkung sendiri ada 3 macam, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kemudian kita membahas salah satunya saja ya, tidak keseluruhannya, di mana di sini kita mengambil balok. Nah, pada balok ini kan merupakan bangun ruang sisi datar, di mana balok ini adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya. Mana sih? Coba kita tunjukkan. Nah, yang untuk sisi yang ini berhadapan dengan sisi yang ini, dan untuk sisi yang ini berhadapan dengan sisi atas nih. Kan ini sisi bawah dan ini sisi atas. Kemudian untuk sisi depannya ini berhadapan dengan sisi yang belakang. Jadi terbukti ada 3 pasang sisi berhadapan. Kemudian, balok sendiri memiliki sifat-sifat tersendiri, yaitu mempunyai 6 sisi. Nah, mana sih 6 sisi tersebut? Nah, kita cirikan ya bahwa ini merupakan titik atau ciri dari sifat-sifat balok. Nah, 6 sisinya yang mana? Tadi 3 pasang sisi berhadapan. Berarti karena berhadapan berarti ada 2. Ya terbukti ya bahwa sisinya ada 6. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian mempunyai 12 rusuk. Mana sih rusuknya? Nah, ini rusuknya merupakan garis ini ada 12 rusuk. Bisa teman-teman hitung kembali untuk memastikan. Nah, kemudian mempunyai 8 titik sudut. Nah, mana sih yang dinamakan titik sudut? Nih, nah ada 1, 2, 3, 4, dan sebagainya hingga nanti terbukti bahwa ada 8 titik sudut. Kemudian mempunyai 12 diagonal sisi dan 4 garis diagonal ruang. Nah, sebenarnya bisa teman-teman gambarkan ya kalau diagonal sisi itu dari ujung yang satu sampai ujung yang satu yang berlawanan. Ini merupakan diagonal sisi. Kemudian 4 garis diagonal ruang. Nah, dari sisi ujung yang satu hingga ke sisi dari sisi yang berhadapan yang berlawanan. Kemudian mempunyai 6 bidang diagonal. Nah, bisa teman-teman gambarkan juga ya kalau bidang ini nanti membentuk sebuah sisi kembali di dalam ruang balok itu sendiri. Kemudian bagaimana nih menghitung luas permukaan baloknya? Nah, luas permukaan baloknya
Di sini rumusnya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi kemudian ditambah lebar kali tinggi. Nah, nanti pada soalnya diketahui nih panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Ataupun diketahui luasnya lalu dicari berapa panjangnya atau berapa tingginya atau berapa lebarnya. Kemudian, volume balok sendiri rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti teman-teman jangan lupa ya untuk menghitung luas permukaan balok rumusnya ini dan untuk volume balok rumusnya ini. Kemudian, nah kita juga contohkan dengan bangun ruang sisi datar prisma. Di mana prisma juga adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas sejajar dan kongruen. Nah, di sini terdapat nih sifat-sifatnya ya sama seperti balok tadi, mempunyai 5 sisi yang terdiri dari alas, tutup, dan selimut. Nah, mana sih alas? Nah, ini alas, ini juga alas tutup. Kemudian selimutnya mana? Ini bangun datar persegi panjang ini ada 3. Kemudian mempunyai 9 rusuk sama seperti tadi. Ini ada garis ini merupakan rusuk dari prisma, bisa teman-teman hitung. Kemudian mempunyai 6 titik sudut. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian sisi alas dan tutup berbentuk segitiga, benar gak? Nah, ini kan tadi alas, ini berbentuk segitiga, berarti benar. Kemudian tutupnya juga sama berbentuk segitiga. Nah, sisi tegak atau selimutnya berbentuk persegi panjang ya, tadi seperti yang sudah disebutkan. Kemudian prisma juga mempunyai jaring-jaring dan itu tidak hanya prisma saja. Balok mempunyai jaring-jaring, kubus mempunyai jaring-jaring. Begitupun dengan kerucut, tabung maupun bola. Nah, jaring-jaring prisma itu ada banyak, namun kita contohkan dengan 2 saja. Nah, apabila jaring-jaring ini disatukan, nanti akan membentuk sebuah prisma segitiga. Selanjutnya, prisma juga mempunyai luas permukaan. Rumusnya berbeda dengan rumus luas permukaan balok. Nah, di mana luas permukaan prisma ini rumusnya ada 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Hati-hati ya teman-teman, bukan 2 dikali luas alas ditambah 2 selimut, tapi 2 dikalikan dulu dengan luas alas, lalu ditambah luas selimut. Kemudian volumenya gimana nih rumusnya? Volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya kita mempunyai contoh soal dari penyelesaian bangun ruang. Nah, di mana pada contoh soal ini kita diminta untuk menghitung sebuah kubus yang memiliki luas permukaan yaitu luas permukaannya yaitu 726 cm kuadrat. Nah, hitunglah volume kubus tersebut. Nah, pertama-tama karena rumus dari kubus itu tersendiri luas permukaannya itu diketahui ya, yaitu 726. Kemudian rumus luas permukaan kubus tuh rumusnya 6S kuadrat. Nah, pertama-tama berarti kita harus mencari tahu dulu nih apa rumus volume dari kubus. Volume dari kubus itu adalah S kuadrat. S kuadrat ini apa? Berarti sisi kubik. Maaf ya, sisi kubik. Nah, S pangkat 3. Berarti kita harus mencari dulu nilai S ini berapa. Kemudian caranya yaitu karena diketahui luas permukaannya adalah 726 sama dengan kita samakan dengan 6S kuadrat. Nah, kita sama-sama kedua ruas dibagi dengan 6 sehingga S kuadrat sama dengan 726 dibagi 6.
hasil bagi dari 726 dibagi 6 adalah 121. Jadi S kuadrat adalah 121. Kemudian kita akarkan kedua ruas sehingga akar dari 121 adalah 11 sehingga diketahui S-nya tuh adalah 11 cm. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai S-nya, maka kita substitusikan ke rumus volumenya, yaitu rumus volumenya adalah S pangkat 3, berarti sisi kali sisi kali sisi, nilai sisinya adalah 11, berarti 11 kali 11 kali 11 hasilnya adalah 1331 cm kubik. Kemudian contoh soal selanjutnya, kita akan mencari, kita mengetahui bahwa ada sebuah tabung dengan tingginya 20 cm dan diameter lingkaran alasnya 14 cm. Tentukan luas permukaan tabung tertutup dan tanpa tutup. Nah, kita ini dulu ya, susun apa yang diketahui dari soal. Diketahui dari soalnya tuh tingginya tuh ada 20 cm. Kemudian diketahui bahwa diameternya adalah 14. Maka karena diameternya 14, jari-jarinya merupakan setengah dari diameter, yaitu berarti 7 cm. Kemudian apa yang ditanyakannya? Ditanyakannya adalah luas permukaan tabung tertutup dan tanpa tutup. Berarti sempurna ya, tabung sempurna dan tabung tanpa memiliki tutup tabung gitu. Penyelesaiannya kita hitung terlebih dahulu luas permukaan dengan tutup. Nah, rumus luas permukaan tabung dengan tutup yaitu 2 pi R ditambah T. Nilai pi ini kita menggunakan dengan 22/7. Kita substitusikan ya, R-nya adalah 7 dan tingginya yaitu 7 ditambah 20. Tingginya adalah 20. Nah, gitu ya, teman-teman. Terus kita substitusikan, berarti kita bisa selesaikan 7 dibagi 7 habis. Kemudian 20 ditambah 7, 27. Kita operasikan sehingga didapat bahwa luas permukaan dengan tutup yaitu 1188 cm kuadrat. Nah, kita sekarang barulah hitung luas permukaan tanpa tutup. Rumusnya yaitu pi R 2 ditambah T ditambah R. Pi-nya juga sama menggunakan 22/7. Substitusikan 2 dikali tingginya 20 ditambah 7. Kemudian 7 bisa dibagi sehingga 22 dikali 44 dikali 47 sehingga hasilnya yaitu 1034 cm kuadrat. Jadi luas permukaan tabung dengan tutup adalah 1188 cm kuadrat dan luas permukaan tabung tanpa tutup adalah 1034 cm kuadrat. Kemudian ada contoh soal lainnya di mana diketahui sebuah tumpang nasi kuning berbentuk kerucut memiliki jari-jarinya 7 cm, tingginya 12 cm. Hitunglah berapa volume tumpang itu. Apakah jawabannya A 515 cm kubik atau B 519 cm kubik atau C 616 cm kubik dan D 618 cm kubik. Di sini jawabannya adalah C ya, sudah dicirikan dengan berbeda warna. Nah, kita buktikan apakah jawaban tersebut benar. Rumus volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat T. Nah, 1/3 Pi-nya menggunakan 22/7, R-nya adalah 7 ya teman-teman, udah diketahui pada soal dan tingginya ada 12. 7 pangkat 2, 49, kita tulis ulang. 49 dibagi 7, hasilnya 7.
Lalu didapatlah hasilnya 1/3 dibagi 12/4 sehingga hasilnya adalah 616 cm kubik. Jadi volume tumpeng nasi kuning berbentuk kerucut tersebut yaitu 616 cm kubik. Baik, terima kasih ya teman-teman udah eh, sudah memperhatikan apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.